ما لمن ألذ به يا أكرم الخلق ما لمن ألذ به سواك عند حلول الحادث العمم سواك عند حلول الحادث العمم يا أكرم الخلق ما لمن ألذ به يا أكرم الخلق ما لمن ألذ به سواك عند حلول الحادث العمم
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Bupati beserta rombongan yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Haji Ibnu Harijianto sebagai Kepala Bagian Kesmas Agama, Bapak Ibu anggota DPRD Kabupaten Pringsewu yang saya hormati, Bapak Kepala Bagian Keuangan dan Daerah Baksos Kabupaten Pringsewu yang saya hormati, Bapak Dinas Pendidikan Olahraga Kabupaten Pringsewu yang saya hormati, yang terhormat Bapak Kepala Kementerian Agama Kabupaten Pringsewu yang saya hormati, yang terhormat Bapak Camat Kecamatan Gadingrejo yang saya hormati beserta staf jajarannya, wabil khusus kepada Bapak Abu Yasyah Kiai Haji Syadi Al-Batawi, pimpinan Majelis Zikir As-Samawat Al-Maliki Puri Kembangan Jakarta beserta rombongan yang hadir di tengah-tengah kita yang saya hormati, yang insya Allah dimuliakan oleh ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat teriring salam tercurah kepada beliau junjungan Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tentunya selalu kita nanti-nantikan syafaatnya fi yaumul qiyamah. Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang saya hormati, perkenalkan saya memandu jalannya acara peringatan takbir akbar pada kesempatan pagi hari ini dengan rangkaian acara sebagai berikut. Susunan acara tabligh akbar peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan Songsong Ramadan 1434 Hijriah bersamaan dengan 2013 Masehi tambah Rejo sebagai berikut. Acara pertama pembukaan, acara kedua pembacaan kalam. Yang pertama pembukaan dengan bersama-sama kita buka mengucapkan umul kitab liridho ilahi bisyafaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. Bacaan kalam ilahi yang akan dikumandangkan oleh Bapak Ustadz Haji Nur Hasan. Kepada beliau Bapak Ustadz Haji Nur Hasan dipersilahkan. سبحان الذي
Ayat-ayat Allah telah bersama-sama berkumandang di telinga kita. Mudah-mudahan dengan terdengarnya ayat-ayat suci Al-Quran, bagi yang membaca ataupun kita yang mendengarkan, selalu mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara yang ketiga, laporan Ketua Panitia peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan Songsong Ramadan 1434 warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabil kiram. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Sadaqallahul adzim. Yang pertama adalah bahwa Forum Takbir Masjid Kecamatan Gadingrejo mempunyai tujuan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bernafaskan ajaran agama Islam. Kemudian yang kedua, Forum Takbir Masjid di Kecamatan Gadingrejo alhamdulillah sudah melaksanakan kegiatan yang keempat kalinya. Yang pertama, kami melaksanakan sosialisasi TPQ di Kecamatan Gadingrejo. Kemudian yang kedua, kami melaksanakan dan memberikan Al-Quran kepada tiap-tiap pekon yang ada di Kecamatan Gadingrejo, melaksanakan festival dari cilik dan anak Islam se-Kecamatan Gadingrejo. Kemudian yang keempat ini, kami dari Forum Takbir Masjid dan Musola dengan segenap panitia yang ada di jajaran pekon Tambah Rejo, maka kami dapat melaksanakan kegiatan ini yang insya Allah mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kami laksanakan di dalam kegiatan ini adalah Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atas kerjasama dari Forum Takbir Masjid dan Musola Kecamatan Gadingrejo, bekerjasama dengan Bapak Camat dan Puspika, bekerjasama dengan Kepala Pekon Tambarjo, yang alhamdulillah pada saat ini insya Allah dilaksanakan dan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa kami dari Forum Takbir Masjid dan Musola insya Allah akan diisi dengan tausiah yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Abuya Syekh Kiai Haji Sa'adi Al-Batawi, pimpinan Majelis Dzikir As-Samawat Al-Maliki, Puri Kembangan, Jakarta. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di samping kami melaksanakan kegiatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan Songsong Ramadan, kami dari Forum Takbir Masjid Musola Kecamatan Gadingrejo juga melaksanakan santunan yatim piatu se-Kecamatan Gadingrejo. Kami ambil dari tiap-tiap pekon anak-anak yang kami insya Allah akan santuni saat ini berjumlah 170 orang dari seluruh pekon yang ada di Kecamatan Gadingrejo. Ini ada manfaatnya dan kami mohon kepada Bapak Abuya Syekh Sa'adi Al-Batawi dapat memberikan siraman rohani, dapat memberikan naungan
bagi kami kaum muslimin yang ada di Kecamatan Gadingrejo. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita sekalian. Saya rasa itu yang perlu saya sampaikan, dan kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Dan saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang keempat, sambutan Bapak Bupati Kabupaten Pringsewu, yang dalam hal ini akan diwakili oleh Bapak Haji Ibnu Harjianto, Kepala Bagian Kesmas Agama. Kepada beliau Bapak Haji Ibnu Harjianto. Innal hamdalillah wa nikmatillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Sebelum saya menyampaikan sambutan atau membacakan sambutan dari Bapak Bupati Kabupaten Pringsewu, Bapak Haji Sujadi, pertama kami sampaikan kepada panitia dan hadirin sekalian permohonan maaf yang sebesar-besarnya pada kesempatan pagi menjelang siang ini. Seyogyanya Bapak Bupati akan hadir di tengah-tengah pengajian tabligh akbar ini, tapi karena padatnya agenda pada hari ini beliau tidak bisa hadir di tengah-tengah kita. Untuk itu kami dari Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat dan Keagamaan untuk mewakili beliau. Untuk itu permohonan maaf dan salam dari Bapak Bupati. Pringsewu memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya, di mana Fortama Kecamatan Gadingrejo mudah-mudahan bisa menjadikan sponsor. Tadi juga sudah disampaikan oleh Ketua Fortama beberapa agenda atau beberapa kegiatan yang bisa dilaksanakan, memberikan bantuan kitab suci Al-Quran, kemudian memberikan santunan anak yatim piatu, dan mudah-mudahan kegiatan-kegiatan yang lain ini sebagai wujud untuk apa yang menjadi visi dan misi dari Bapak Bupati, yaitu Pringsewu bersenyum manis, bersih, sehat, ekonomis, nyaman, unggul, maju dan mandiri, serta aman dan agamis. Itulah mudah-mudahan yang terakhir dari bersenyum manis tadi, dari 9 kata atau 9 kalimat diambil dari 9 bintang yang agamis. Mudah-mudahan untuk Kabupaten Pringsewu dapat kita wujudkan secara nyata. Untuk selanjutnya, dalam beberapa hari ini banyak kegiatan-kegiatan kita pengajian yang insya Allah nanti akan diberi tausiah oleh Abu Syekh Yai Haji Syahabdi Al-Batawi. Mudah-mudahan bisa kita ambil ilmunya, kita terapkan di masyarakat, dan benar-benar nanti dapat mensejahterakan khususnya untuk masyarakat Kabupaten Pringsewu. Dan bulan, tapi kita sudah mau menyongsong dengan gembira untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan dengan hati yang bahagia, dengan hati yang senang untuk menyambut bulan suci Ramadan, salah satu wujud dari hadis Rasulullah, kita mudah-mudahan jasad kita tidak disentuh haram untuk disentuh api neraka. Kita baru senang, baru bahagia untuk menyambut bulan suci Ramadan, apalagi melaksanakan ibadah pada bulan suci Ramadan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dalam rangka tabligh akbar ini kita dapat mengambil hikmahnya apa yang akan disampaikan oleh Abuya nanti, yaitu hikmah Isra Mi'raj. Salah satu yang penting, kita harus bisa melaksanakan sholat, perintah sholat, karena pada saat di akhirat nanti yang dihisab pertama-tama adalah amal sholat kita, bukan amal-amal yang lain, tapi amal ibadah sholat kita. Insya Allah kalau amal ibadah sholat kita bagus, amal-amal yang lain akan bagus. Itulah hikmah yang paling utama untuk peringatan Isra Mi'raj, yaitu perintah sholat, dan mudah-mudahan kita diberi kemudahan oleh Allah SWT untuk dapat melaksanakannya. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harjianto,
Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat dan Agama yang telah bersedia memberikan sambutan mewakili dari Bapak Bupati Kabupaten Pringsewu. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, tiba saatnya kita ke acara inti tausiah ataupun ceramah agama yang akan diisi oleh Abuya Syekh Kiai Haji Syai Al-Sadi Al-Batawi, pengasuh Majelis Az-Zikir As-Samawat Al-Maliki, Puri Kembangan, Jakarta. Kepada beliau Al-Mukarram Bapak Abuya Syekh Kiai Haji Sa'adi Al-Batawi, pengasuh Majelis Zikir As-Samawat Al-Maliki, Puri Kembangan, Jakarta, dipersilakan. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi'an syani wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi'an syani wa daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wal takum minkum ummatun yad'ina ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa allazi barakna haula linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwata illa billahi al-azim. Amma ba'du. Yang kami hormati sebagai pemerintahan yang hari ini yang diwakili oleh mewakili Bapak Bupati, mudah-mudahan dengan sambutan beliau bagaimana membina umat ini lebih baik dan mudah-mudahan umat ini berakhlak. Mudah-mudahan kita doakan Kabupaten yang punya urusannya bisa cepat selesai. Dan semua pada jajaran Puspida dan Puspika, Pak Camat hari ini yang hadir seluruh jajarannya, juga yang hadir para adik Pak Lurah, mungkin Pak RT dan Pak RW seluruh jajarannya, para alim ulama, tokoh masyarakat dan tokoh agama, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kita berkumpul hari ini bukan hanya sekedar berkumpul. Ada yang kita bangun komitmen, ada yang kita bangun risalah. Bagaimana hidup di dunia ini aman, hidup di dunia ini enak, kita bisa nyebut Allah Tuhan kita kenal, kita sebut Nabi kita juga kita tahu arahnya mau kemana. Inilah umat Islam yang ada dua peristiwa besar yang harus ada titiknya. Dua peristiwa besar yang harus ada kita yakininya. Bahwa baginda Rasulullah SAW diutus oleh Allah, pertama beliau lahir, kemudian beliau di-Isra Mi'rajkan. Manusia boleh sukses, silakan. Tapi banyak orang yang sukses hidupnya sengsara. Banyak. Lihat, jabatan bupati dekam di penjara. Banyak. Lihat gubernur, banyak. Enggak sukses. Pertama ditinjau dari sholatnya. Tadi sebagai perwakilan dari bupati menekankan sholat. Sholat ini punya aturan. Ada tatan hanil paca. Seorang yang sholat kalau belum tatan hanil paca, rusak semua amalnya. Ya hati-hati. Karena Isra wal Mi'raj ini menekankan kata subhana ismu zat. Dia Allah yang maha suci menggarisbawahi dari kesucian. Dia mengutus seorang Abdul Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan memperkenalkan bagaimana setelah beliau pergi ke Sidul Muntaha diatur berbagai tata cara manusia mengenal Tuhannya. Iya, bupati aja kalau dipanggil ke Jakarta, dipanggil Pak Gubernur, ditanya, Bupati Pringsewu, antum tuh membangun yang namanya infrastruktur kayak apa? Lihat jalanan yang rusak, lihat infrastruktur, lihat juga masyarakat karakter akhlaknya. Itu dipanggil bupati. Sedikit saya bicara kenegaraan.
biar tahu. Jadi kalau bupati nggak datang wakilnya sampai 3 tingkat turun, wah nggak beres nih urusannya. Umat udah banyak begini, nggak saya kritik loh enggak. Untuk bicara kenegaraan, oke, saya juga biangnya. Iya, saya sampaikan. Kalau struktur ini sudah dibangun, nggak mungkin orang Islam ini mau berbuat judi, nggak mungkin orang Islam berbuat maksiat. Karena qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Rasulullah diutus bagaimana membangun dialog kepada Tuhannya. Rasulullah dibangun bagaimana membangun karakter umatnya. Lihat, begitu sholat diperintah oleh Allah, kata Allah, lihat bangun umatmu. Katakan kepada umatmu, aku Rabbu yang maha suci. Ini ayat-ayat yang kuberikan pada kalian. Maka dibukalah di surat Al-Baqarah. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ditekankan kita oleh Allah dalam surat Al-Baqarah. Bagaimana ibadah ubudiyah? Hubungan kita kepada Allah, hubungan kita kepada masyarakat. Jangan sholat mulu, taat kepada masyarakatnya. Lah, ada orang ngajanya sholat mulu, itu tidak bermasyarakat, mau kemana? Apabila rububiyahnya dibangun, konsep rububiyah dibangun, kenal masyarakat. Oh, ini orang alim, sholatnya baik, masyarakatnya baik, lihat akhlaknya. Maka baginda Rasulullah SAW dalam hadisnya, innama bu'istu liutami mimakarimah akhlak. Gak mungkin orang sholat kok mau ngerjakan maksiat. Coba, mau mengenal Allah Subhana ini kita mesti ngaji. Nun sewu ya Bu. Jadi among, mama, ninan-ninan yang ada di sini ya. Kita nih bukan ngajarin Pak. Kita ingin sharing, bagi ilmu. Karena dengan ilmu ini kita bisa tahu banyak orang. Kata Rasulullah SAW hadisnya, halaka ummati abidun jahilun alimun fajirun. Hati-hati nanti di akhir zaman banyak ahli ibadah yang bodoh. Sholat, haji, zakat, tapi lihat akhlaknya. Mau nyatur anak yatim, uang Pemda dikorupsi. Anggaran di mana? Lah, nanti diaudit kemana? Nah, begitu haji sholat, lihat berapa ribu, 1 juta manusia umroh dan haji ke Mekah, kagak ngerti. Ayo, mari 33 provinsi kita audit, berapa bupati dan gubernurnya ditangkap? 33 provinsi. Kita lihat, loh, kok sholat? Ini jadi lemah umat Islam, makanya datanglah aliran-aliran di kampung kita ini. Ada aliran ini, ada aliran itu. Mulai kenapa? Karena dilihat dari segi sholatnya belum. Asra bijul mu'minin. Kenapa? Turunlah baginda Rasulullah SAW membawa amanah. Bagaimana? Ya Allah, cara dialog umatku. Turunlah ini. Maka surat Al-Fatihah dialog kepada Tuhan kita. Aduh, rasanya enak banget kayak ibu dialog sama suaminya ya Bu ya. Ibu, kalau dialog sama suami enak gak? Pak, besok kan mau Ramadan. Kita persiapin dong Pak. Gaji Bapak berapa? Saya kan kerja juga. Kerja di mana Pak? Ini sebagai anggota dewan. Kan gaji saya lumayan di atas 5 juta. Saya ingin potong loh Ma. Mau potong berapa? Ya 20% dari gaji saya. Bapak juga dong. Tapi kata bapaknya kurang Ma. Gelangnya copotin 2 jual. Buat apa? Ini anak yatim banyak. Santunin. Anggota dewan kenal sama anak yatim kan bagus ya Bu. Ini anggota dewan mobilnya doang bagus. Nggak pernah beramal. Lah, dewan yang mana? Dewan rakyat yang mana? Makanya hati-hati anggota dewan ya. Dan clear. Bilang kita dipilih sama rakyat. Lah, gak apa-apa. Saya diturunin gak apa-apa. Saya punya duit ini pulang ke Jakarta. Kikil. Kenapa? Sholat ini menandakan kalau Anda pejabat, Anda sebagai orang-orang yang dinomorsatukan ini, lihat hubungan rububiyah. Anda tidak pernah hubungan rububiyah, Anda akan terhina taklak Anda tidak jadi pejabat. Kenapa? Karena
hubungan ubudiyah adalah hubungan kita kepada Allah setiap malam dan setiap hari 5 waktu. Udah sampai di mana implementasi kata tadi saya nyambungin loh, itu Bupati yang mewakili sholat. Ya sholat gampang Pak, tinggal begini doang, berapa susahnya coba praktek sholat. Ya, nih bapak-bapak yang ada di sana nih, praktek sholat sama togel aja masih gila. Lah itu kalau menang besok duitnya dikasih siapa? Kasih anaknya bandel. Makanya banyak sekarang anak sekolah pada ribut, anak sekolah pada bandel karena bapak dan ibunya ngasih uang haram. Nih, inna sholat tanha anil fahsya, bahwa sholat ini mencegah perbuatan keji dan mungkar, karena sholat ini adalah bagian daripada ubudiyah. Kalau ubudiyah kita, hablum minallah kita, kata Allah Rasul, kalau mau ketemu Allah karena subhana, mesti suci dulu Bu. Nih Ustaz, kira-kira kalau mau sholat kagak ngambil wudhu, wudhunya airnya tidak mustabal, sah nggak? Sah nggak Ibu? Pikir aja udah dari dulu. Benahin dulu, kata Allah, benahin dulu dari najis mugalazo, air yang mustabal untuk wudhu sehat lahiriah. Ini kan aturannya luar biasa sholat. Begitu kita kenal, coba kenali dirimu dulu. Sebelum kenal Tuhanmu, gila kita datang di padas-padasan, di solok-solokan di kali. Allahu Akbar, ini kupingku yang indah, ini mukaku yang indah, ini jemariku yang indah. Kata Allah, udah kenal? Udah suci, udah datengin aku. Nih, makanya nggak bisa sholat itu sembarangan. Dialog kepada Allah sembarangan, dialog sama bupati juga sembarangan. Bapak Ibu bisa ke rumah bupati, sembarangan dialog. Mau urusan apa? Hah? Mau urusan cuma gunung seragam, bukan urusan bupati, urusan partai. Lah, urusan seragam kan urusan partai. Nah, begitu kita ngambil udah selesai, bersihkan dulu, lihat dirinya juga enak Pak. Allahu Akbar. Oh yang maha besar, iya kata Allah. Dialog enak banget. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah Akbar. Kenalin dulu kata Rasul. Nih Tuhan kita pencipta alam semesta. Lihat kata Allah. Min ayatina, ayat-ayat yang mana? Wa ayatul lahumul ardu maitatu ahyainaha wa akhrajna minha habba faminhu ya'kulun. Kenalin dulu bumi punya siapa? Yo. Bumi aku yang punya, lihat gunung-gunung yang bertebaran itu. Bagaimana aku tampung airnya untuk mengalirkan sawah-sawah kalian. Siapa yang sanggup bisa mengalirkan air dari gunung? Ayo. Kalian makan, kalian minum, kalian usaha. Ini ayat-ayat aku kata Allah, lihat. Lihat di dalamnya kamu tanam padi. Gak mungkin jemur gabahnya dari mana. Wasamsu tajrili mustaqorilaha. Dari kata kilur ajijil alim. Itu matahari aku yang punya, pernah bayar. Bayar jemur padi, bayar. Enggak, cukup alhamdulillahirabbil. Masya Allah Tuhan kita hebat banget. Nih sholat. Begitu lihat Ar-Rahmanir-Rahim, lihat kasih sayangku yang ada pada dirimu, enggak habis-habis kamu pikirin. Coba berapa kamu tidur yang nikmat di tiang hari, aku hembuskan angin yang nikmat. Aku berikan makanan, aku berikan kalian wanita-wanita bisa melahirkan. Ayat aku yang mana kamu dustakan? Ayo. Nih, kupas atu-atu. Orang yang sudah ngerti Isra wal Mi'raj luar biasa Pak. Begitu min ayatina innahu wasamiul basir. Mulai kita kenal. Oh, bi abdihi katanya abdun adalah abdi negara, abdi masyarakat. Saya tanya Bu, jawab. Ngaji nih. Kira-kira kalau bupati abdun bukan? Bupati pembantu bukan? Pembantu pemerintahan, pembantu gubernur untuk melaksanakan tugas sebagai bupati, untuk melaksanakan tugas kewajiban negara, melayani masyarakat, membina untuk, makanya bupati kita yang gaji. Siapa yang gaji bupati? Dari pajak. Enak macam-macam lagi DPR sampai gaji. Rakyat. Makanya jangan berlaku. Lah, lu macam-macam gua kasih tahu, kasih aja gua diberitahu. Ya, Pak Mas Gisik, teleponnya
Dr. Marjuki Ali. Itu kan gurunya dari sini. Makanya anak murid saya kalau bodohin korupsi, gua kerempak. Lah, malu punya murid korupsi, apalagi saya dibagi duit sama pejabat. Bah, situ dulu. Enak aja guru lu duitnya di mana dibagi. Nah, ini jadi masalah Isra wal Mi'raj ini akan direalisasikan nanti Ramadan. Lihat di bulan Ramadan. Innahu huwa samiul basir. Lihat, ibu-ibu berani makan gak ada suami, makan gak ada anak, berani di kamar. Berani makan gak ada suami, makan gak ada anak, berani di kamar. Berani nggak? Yang di kantoran berani nggak? Kalian orang minum, bawa anak, bawa bekal, kunci aja pintunya, berani? Itu sifat Allah terwujud sebagai pembuktian audit pribadi. Ngomong-ngomong, maaf ya, banyak bupati ngomongnya sedikit marketing manajemen. Auditor yang mengatakan bahwa Sami, Basor, dengar, lihat, kok Allah yang kita nggak lihat, kok kita yakinin? Ayo, kita puasa lagi kagak ada orang, kagak mau minum, kagak mau makan, coba. Ini kan berarti pengawasan langsung masalah tentang iman. Iman berbicara, kita takut makan, takut minum, walaupun tanpa diawasi manusia. Ini ayatnya loh. Lah kok akhirnya kita ngerti, oh jadi seorang abdun tugasnya melayani, membina, memberitahu tentang ayat Allah, dia dengar apa dan dia lihat bagaimana, langsung lapor kepada Allah. Ini ayat ini belum pernah dibedah sih ibu-ibu, jadi ibu-ibu diceritain mulai kagak-kagak. Mana waktu kita udah habis capek, datang ke pengajian, pulang bawa apaan? Gak bawa apa-apa. Nah, itu kiainya masuk neraka ntar. Gak dikasih ilmu. Begitu bilang Allahu Akbar, kamu sudah tahu aku Allah, sudah Allah, engkau adalah sifat Rahmanku yang memberikan telinga tanpa tulang, yang memberikan mata dengan kelopak dan bulu alis yang indah, memberikan susunan gigi-gigiku yang begini rapi, memberikan semua ujung kepalaku yang ditumbuhi rambut indah. Allah, ayat Allah ini min anfusihim wa mimma la ya. Lihat ayat-ayatku di dalam dirimu. Ini ayat Allah, Pak. Begitu kita tahu ayat Allah, maka perlu dibasuh air yang mustakmal agar bersih dari najis mugalajo, tidak sakit lahiriah, mudah-mudahan tidak sakit batin nih. Masya Allah, Islam, makanya Islam itu hebat, Pak. Makanya besok gue mau ngamuk di Cina, bener, Pak? Kalau doain lu, saya pulang dari sini gak pulang ke rumah, pulang dari sini masih ke Banten, pulang dari Banten saya mesti terbang ke Cina. Orang Cina kan mesti tahu agama Islam yang hebat kayak apa. Orang Islam itu tenaga dalamnya luar biasa loh, Pak. Tenaga dalamnya batinnya ruh. Ini orang Islam begitu melihat aja, waduh, anggaran seleweng ini doang tanda tangan ya, gila kecil. Nah, begitu kita sudah kenal Allah, alam semesta aja rububiyah, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Kenalin sifat aku, baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit maupun yang ada di dirimu. Ini Islam bagaimana kagak hebat? Sudah kenal, udah Allah, aku Maliki Yaumiddin, ini aku Raja, memberikan agama kepadamu, nas Al-Quran dan syarah yang kutetapkan kepada Rasulmu, ikuti. Kalau kamu sudah ikuti, iya karena bodoh, wa iya karena, kamu harus betul na'budu, ubudiyah, nasta'in, rububiyah. Sudah selesai, ingat bagaimana nabimu, siratal ladzina minan nabiyyin wasidikin wasuhada ikuti dia. Ya Allah, kamu sudah paham seluruhnya, sudah, engkau adalah zat yang maha suci, dari kesucianmu engkau adalah raja yang mengatur seluruh alam termasuk diriku. Iya Allah, Allahu Akbar, maka ruku dan sujud tunduk kepadaku. Kagak tunduk Pak Camat marah gak? Marah. Siap, udah siap-siap aja kan? Alasan kamu tunduk kepadaku kata Allah, karena aku Robbana walakal hamd mil'us samawati wal. Kau tunduk padaku karena aku yang nyiptain langit dan bumi. Kalau aku menciptain langit dan bumi, boleh kalian gak tunduk. Tunduklah kita ya Allah. Kayaknya enak banget Bu tunduk di depan
Allah yang maha suci. Subhanallah ini wa bihamdi. Subhanallah, Allahu Akbar. Begitu kita bangun, sami Allah yang Engkau yang maha dengar ya Allah. Saya juga dengar. Makanya begitu sami Allah disuruh ngelihat ke atas dan ke bawah. Iya Tuhanmu, Robbana. Engkau pencipta langit dan bumi. Aku hidup di bumi dan manfaat langit. Baru kita disuruh tunduk dan patuh. Orang yang tunduk dan patuh, silakan anggaran DPRD buat anggaran DPRD disaksikan oleh DPRD. Lihat bagian bupati anggarannya apa, buat pendidikan agama berapa, infrastruktur jalan berapa, iya kan Bu? Ini ada Ibu Dewan nih. Ngerti, begitu cek, ajukan, dibahaslah di DPR, ini loh anggarannya. Maka kata lo, kalau kamu sudah tunduk dan patuh, minta MOU, ajuan, reportingnya apa, urusannya apa, mobil, kelas bupati kijang aja, nggak usah pakai yang mahal-mahal, ajuin teleponnya, udah nggak usah mahal-mahal, teleponnya genggamnya, udah cukup Asia aja, jangan BlackBerry. Bupatinya ngamuk. Begitu anggarannya sudah selesai, udah tunduk dan patuh, nah kita juga boleh ngajuin kepada wahai manusia, kata Allah, kamu sudah tahu aku Allah Tuhanmu, kamu sudah tunduk kepadaku, mintalah kepadaku. Nih Bu, mintanya suruh Ustaz bacain. Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Rabbi firli ya Allah, ampunilah atas segala dosa-dosaku. Warhamni ya Allah, rahmati dan kasih aku. Wajburni ya Allah, mudahkan segala urusan. Warfa'ni ya Allah, angkatlah derajat. Ya Allah, berikanlah kami rezeki yang halal. Wa'afini ya Allah, sehatkanlah aku ya Allah. Wa'fu anni wahdini wa'afini wa'fu anni, dan berikan kami petunjuk, sehatkan kami serta ampun, maafkanlah atas segala kesalahan kami. Kayaknya enak banget itu. Enak ajuinnya kan gitu. Begitu kita habis tunduk, kita begini Pak. Makanya ini hati-hati sholat, harus tahu. Nggak boleh miskomunikasi bahasa. Ini kita baca doang kagak ngerti gimana Bu. Diam dulu sejenak, kita pandangin. Makanya diajarkan oleh Imam Syafi'i, di antara dua sujud tegak, jangan begitu Ibu ya. Ini kebanyakan juga kagak tumanina, si sholatnya susah. Begini lihat, Rabbi kebir, warhamni. Jadi pernapasannya diatur. Jangan begini bapak-bapak, kadang-kadang sembarangan begini. Ya, pernapasannya diatur. Dari sini baru kita mulai. Begitu kita bangun sujud, kita sudah mulai lagi. Begitu sujud, Allahu Akbar. Ini kadang-kadang imam, Allahu Akbar di mana? Ini di mana? Lihatin tadi panitia buat totok pala lu ntar jadi imam. Banyak yang gak tumanina, akhirnya banyak jeda. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gak ada masuk setan. Ini kadang-kadang Allah jadi mana, ini jadi mana? Bagaimana mau khusus sholat? Begitu kita sudah mengajukan, ulangi. Masa Allah udah berapa ribu rakaat kita sholat Ibu? Bubur berapa kita dari akhir Malik itu enggak? Loh kok kata Malik kan kagak ngerti-ngerti ya? Ini gimana? Kok kagak ngerti-ngerti sholatnya? Kok cuma dibaca doang? Siapin aja makanan tuh di meja tuh Bu, bacain Bu. Ada teh botol, ada aqua, ada makan, jadi makan. Enak nggak? Datang lagi ke restoran, bapak ibu-ibu di Permisau kan banyak tuh pecel lele. Jangan beli, liatin aja. Lelenya bagus, ininya ini. Jangan beli. Kira-kira kenyang nggak? Enggak. Di warung Padang liatin itu kan susunya bagus-bagus tuh. Ayam goreng, ayam ini. Kira-kira kagak dimakan enak nggak? Nah, sholat itu begitu kita ubudiyah kepada Allah, langsung kepada rububiyah. Hubungan hablum minan nas tuh ditulis bahwa akidah dan ukhuwah umat Islam
terjalin dengan baik, saling hormat menghormati, nggak perlu maulid bid'ah, nggak perlu Isra wal Mi'raj bedah, nggak perlu. Kapan ngumpulin orang banyak begini kalau kagak ada ukhuwah Islamiyah? Datanglah antek-antek Yahudi. Jangan. DPR kagak boleh hadir, kagak boleh kumpul, camat kalau masing-masing di rumahnya, umat Islam masing-masing di rumah. Kapan persatuan? Ini paling murah, Bu. Kalau ibu udah tahu, bupati udah tahu, acara begini acara paling murah. Gak perlu ngasih camat duit buat ngurahin umat. Panggil kiai yang baikan dikit, amin. Kalau panggil gua kagak baik, kagak ada luar biaya. Gue sumbang ntar, amin. Nah, kalau saya mati besok, saya habis dari amplop gimana? Ayo, begitu saya terima first spot, saya terima DP dulu dari Pringsewu, tiba-tiba saya mati, itu duitnya halal apa haram? Terus kalau saya minta DP mulu nih, DP-nya saya ambil, saya kagak datang, kira-kira halal apa haram, Pak? Ustaz, halal apa haram? Haram! Orang minta diambil ceramah kagak. Lah, repot. Nah, setelah kita kenal Allah, coba. Kata Allah, nggak mungkin aku subhana zat yang maha suci. Nggak mungkin ada di dirimu. Tapi ada sifat aku di dalam dirimu. Maka sifat kita ini ada sifat sami, sifat basoriyah, sifat mutakalim, sifat rahman dan setelah sifat ini sudah terbentuk, nah makanya baginda Rasulullah SAW ini inama bukistuli utami makir. Sifat ini sudah terbentuk. Nah makanya baginda Rasulullah SAW ini inama bukistuli utami makir akhlak. Jadi camat akhlaknya baik, masya Allah, amin Pak Camat. Jadi lurah akhlaknya baik, amin. Jadi gubernur akhlak baik, dari menteri akhlaknya baik, dari presiden akhlaknya baik. Saya yakin Indonesia maju, Bu. Indonesia negara terkaya di dunia. Ibu-ibu percaya nggak, Bu, Indonesia terkaya? Percaya. Nah, lihat Pringsewu, punya gunung, punya duren, punya duku, punya kakao, punya apa lagi? Beras banyak, nggak ada yang susah tuh. Kok negara kita utangnya seleher ya? Kemana duitnya ya? Punya minyak, siapa yang kerjain? Nih, kita berharap bangsa Indonesia, amin. Mudah-mudahan besok 2017 perusahaan minyak Prancis kita sudah tutup, kita ambil kembali, amin. Ntar lagi perusahaan Chevron, perusahaan Amerika kita tutup, kita ambil, amin. Besok lagi yang punya Freeport kita ambil lagi, amin. Nah itu urusan Bu Dewan banyak. Kita ngerti gitu-gituan, Pak. Nah, masalah sholat dulu benerin. Sholat itu kalau cuma ibadah ubudiyah ini, dia nampak pada ibadah rububi. Lihat orangnya sholatnya baik, selalu sama tetangga kenal. Tadi dibaca la uksimu bihajal balad wa antahilum bihajal balad wa walidi wa mawalad, demi negeri Mekah ku bersumpah, negeri yang kering kerontang kau jadi berkah. Ada siapa? Ada orang yang berakhlak mulia. Rasul kita lahir di sana. Ya ibu-ibu, udah pada ke Mekah, Bu? Hah? Dah, kita berdoa, amin. Lagi lu ke Mekah juga gak punya ilmu, repot. Ngapain? Banyak tuh yang udah pada ke Mekah gak ngerti apa-apa. Kenapa? Saya punya majelisku di Mekah. Lah, saya punya majelis di Mekah. Nggak jauh, cuma 3 kilo dari Mekah. Saya sering ke sana lihat, belajar. Kok orang kagak ngerti ya? Muter-muter di Ka'bah doang kagak ngerti. Ntar di jalan, sorok sini. Pada ngapain? Sa'i kagak ngerti. Nyarinya pahala ke Mekah. Bapak, di Mekah mah pahala dikit. Yang banyak di Pringsewu, di Tegalrejo banyak. Lah, tuh pahalanya tuh. Ini lu mesti dekat di mana di sana? Nih, surat Al-Maun, surat Al-Balad, nih surat Bayyinah, nih amalin di sana. Nah, ternyata Isra wal Mi'raj ini membentuk karakter leadership. Seorang pemimpin diabdihi membangun karakter umatnya dari sholat. Setelah dikenal Allah, akhlaknya baik, maka terjadinya law enforcement, justice and development. So baca, you may remember, you know. But I'm speaking for you, ya. Remember Bupati. Ya, no sistemnya. Lah iya, kalau justice hukum kita tegakkan, sholat ini adalah tatanan pasar, beres umat Islam. Beres semua orang. Kenapa? Ukuran manusia bahagia itu bukan jabatan, bukanlah pangkat, adalah
takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang takwa itu hidupnya bahagia, lahir dan terbukti hari ini bahwa kita nyebrang dari daerah Lampung ini, begitu di Banten ada. Begitu kita di Lampung ini ada. Siapa Bu di Banten? Coba siapa yang gak kenal Raden? Raden apa? Intan. Beliau adalah sosok public figure yang bagaimana Lampung akhirnya merdeka, Indonesia merdeka. Kita pergi, ada Sultan Hasanuddin. Bagaimana beliau lihat begitu akhir Ramadan, ramai kan Bu? Ibu udah pada ziarah ke Sultan Hasanuddin. Saya tegaskan sekali lagi bagi majelis taklim, tolong kalau ziarah jangan sampai sirik. Lihat kalau datang ke makam para wali, kunjungin masjid dulu. Kalau datangnya pagi, sholat tahiyatul masjid dulu. Ini kagak tahiyatul masjid, kagak ke kuburan ngapain? Dia Allah bertanya pada ini Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Aqsa jauh. Jauh ini harus dikaji, bukan dikaji masalah Masjid Aqsanya. Perjalanan kita ini jauh dari rahim ibu kita sampai kepada alam kubur. Yang perjalanan jauh ini harus kita tahu ada ayat-ayat Allah. Akhirnya kita tahu. Nah, ternyata beda Kalibata. Ibu tahu Kalibata, Bu? Ibu tahu Kalibata? Tempat durennya Tegar Rejo. Duren-duren Lampung banyak Pak di Kalibata. Liwat aja udah percaya. Di Kalibata sepi, nggak ada yang ziarah. Kali yang ziarah satu-satu. Karena dia bukannya tuntunan, dia tontonan. Coba para wali, lihat para wali Songo. Ramai dikunjungi. Coba yang tontonan, lihat Abu Jahal Lahab. No, ada apa tadi Pak? Bapak kan habis umroh. Bapak nanyain nggak sana? Ziarah nggak ke Abu Jahal? Nggak. Karena Abu Jahal itu adalah orang yang walab dorin. Bukannya orang sirotol jinanam talain, bukan. Makanya kagak ada yang ziarah kepada Abu Jahal, Pernah Bapak nanyain pengen ziarah ke Fir'aun? Pernah? Enggak. Kok ziarahnya ke makam Rasulullah? Karena itu adalah tuntun. Maka barang siapa yang memberikan tuntunan di dunia ini, dia mendapat berkah. Tapi barang siapa dia menjadi tontonan, hidupnya nggak berkah. Contoh, banyak para penceramah jadi tontonan, sekarang kagak laku. Ya kan Bu? Ada di sini penceramah tukang bayar mahal di TV, ada muridnya. Ada di Tegar Rejo, Pengsewu, muridnya ada. Gak bakal ngaku. Ayo bapak-bapak, ada nggak muridnya? Karena tontonan, jorok, bercanda, bayar mahal, beres tuh tontonan. Makanya kalau tuntunan, lihat para wali Songo. Mereka tuntunan dari mulai Sunan Gunung Jati, terus kita pergi ke Jawa Tengah, ada Raden Sahid, terus ini tuntunan semua. Maka agama ini tuntun. Makanya Allah bilang Maliki Yaumiddin, din, agama Allah ini mesti merujuk kepada kekasihnya Abdun. Abdun inilah kelihatan corak ahli pribadinya. Makanya lihat para pembantu-pembantu negara. Apabila pembantu-pembantu negara nyeleweng dari walaupun dolin, lihat hidupnya nggak berkah. Kan enak Bu, coba lihat Bupati Pringsewu, Bupati ini kalau bersih mah enak banget tuh, jadi pejabat bersih, masya Allah. Kita turun dari pesawat dari bandara juga kayaknya pede banget jalan. Bupati, tidak begitu korupsi bininya. Nah, saya sering dulu ke Kalimantan Bu. Saya kan ngajar nih besok 3 minggu sekali. Itu kalau saya ketemu, masya Allah. Kita kagak disapa Pak. Padahal saya ngaji cuek aja. Gila di penjara. Begitu ketemu suami penjara ketemu saya. Pak Kiai. Kenapa sih Bu? Suami saya doain. Lu paling cuek sama gua. Gila jadi pejabat tadi cuek. Ya Bu ya. Sombong ya. Gila turun. Belagu. Makanya lihat kata orang yang sombong tidak menegakkan salatnya. Lihat kalau mati. Lihat kalau dia meninggal dunia. Dibacakan apa? Yasin. Dibacakan zikir. Kata Allah, kamu bodoh. Kamu tidak pernah kenal selama hidupku sama aku. Sekarang mana kamu mencari aku? Nah, orang yang mau meninggal dunia, orang yang sholat, kenal sama Tuhannya. Begitu dia haji, enak Pak.
Bohong, orang kenal sama Allah pergi haji, pulang kagak bawa pembaruan, bohong. Begitu kita ke Mekah lihat, Masya Allah, Ibrahim alaihissalam, seorang abdun, bagaimana membentuk karakter anaknya Ismail. Bagaimana ibunya Siti Hajar membangun karakter, beliau adalah wanita yang sabar. Ngerti, pulang, aku ingin membawa pembaruan Pring Sewu, aku ingin membawa pembaruan daerahku. Ambil ajarannya, Ihdinas Siratal Mustaqim. Datang ke Madinah, aku bangga punya Nabi seperti engkau, bahwa aku akan bawa pulang ajarannya. Ya ayyuhalladzina amanu, in tansuruha yansurkum wa yasabit aqdamakum. Pulang bawa ajarannya, beres. Pulang cari pahala ke Mekah, ya. Ngerti kagak tuh tawa. Ayo Pak, apalagi haji. Persoalannya kalau tidak dengan batinnya sulit, Bu. Coba ngapain satu hari dari subuh Bapak di Arafah, apa yang diintrospeksi diri, apalagi besok yang namanya di Mina, apa persiapan kita. Nah, ternyata ini adalah justice, hukum. Bagaimana kita menjustice diri kita ini? Paling sulit diri kita hukum. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah Isra wal Mi'raj, datanglah bulan Rajab ini, datanglah bulan puasa ini, kita mulai dikenai sanksi hukum. Justice and correction. Justice and correction apa? Wahai manusia, selama 11 bulan kamu ngapain aja? Jauh dari aku Tuhanmu. Coba tolong general check up mulai. Tubuh. Ibu-ibu, orang-orang yang petani mah nggak pernah general check up ya? Kalau mau haji doang. Oh, kalau orang-orang pejabat general check up terus. Mulai general check up. Coba pasang kupingmu, pasang matamu, pasang mulutmu. Kupingmu boleh dengar yang baik-baik, mulutmu siang hari kagak boleh makan. Hukum berlaku. Barang siapa yang melanggar hukum-hukumku, maka kuberikan dosa. Hukum mulai datang bulan Ramadan. Lihat, mulut kagak boleh ngomong sembarangan, karena mulutmu kuciptakan untuk selalu bertasbih kepadaku. Kuping lihat perut kata perut, aduh, ginari ini dah kaca, kerucuk ya Bu. Raja, kerucuk kita nasihatin. Dulu lagi puasa. Kata perut, tahu. Lah, ada makanan, coba lihat. Ya Allah, minum. Kecuali dulu, kita masih kecil, Ibu. Ini semuanya tampaknya sama lah kalau masih kecil. Saya di sawah, Bu, kalau kagak ada bapak saya sedot aja pakai golel. Saya mandi, karena masih kecil. Kita minum. Begitu udah gede, berani nggak? Hukum turun. Nih, puasa bulan Ramadan. Ternyata bulan Ramadan dapat menghasilkan kemerdekaan. Pada tanggal 17 Ramadan, bulan Ramadan, maka turunlah rahmat Allah, merdeka Indonesia. Kenapa? Karena kita sedang berpuasa, sedang bermakrifat kepada Allah, maka kemerdekaan turun. Masya Allah. Turunlah di bulan Ramadan ini, semua general check up. Lihat rumah sakit, Bu. Rumah sakit kosong. Coba dah besok Ibu pergi ke rumah sakit bulan Ramadan, kosong Bu. Masya Allah. Rumah sakit, datangin Pak. Rumah sakit, kok pada kosong Dok? Pada puasa. Bu, sehat semua, amin. Bulan Ramadan sehat semua orang. Begitu bulan Syawal penuh lagi. Bulan 2 Syawal, apalagi bulan haji, ramai lagi rumah sakit. Pada sakit semua. Ternyata baginda Rasulullah SAW mengajarkan kita sehat sempurna iman dan jasmani. Lihat di ajaran Isra wal Mi'raj inilah sebenarnya karakter umat, dibangun karakternya untuk yakin kepada yaumul akhir. Ibu-ibu percaya sama yaumul akhir? Percaya sama kiamat? Percaya? Percaya Bapak-bapak? Yakin? Bu, percaya boleh di lisan. Yakin bukan di lisan saja, di mulut, di hati, di perbuatan. Orang yang yakin sama yaumul akhir, lihat kata Allah, ta tanha anil fatsali wal munkar, tajukum tajakarun wa zikruhu akbar. Dia pasti taat sama hukum, dia taat sama aturan. Tandanya dia yakin karena yaumul hisab adalah tidak pernah diaudit hariannya, mingguannya, bulanannya, tahunannya. Semuanya baik, ikra kitabak. Baca kitabmu, nih perbuatanmu, siapa yang menolong?
Nah ini orang yang yakin sama yaumul akhir, dah selawa aja matinya. Ya Yohanes dipanggil. Ya ayuhan nafsun mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli dipanggil sama Allah, wahai hambaku datanglah kepadaku. Nih harianmu, masya Allah, hariannya baik, temannya baik. Nah makanya meninggalnya lihat senyum. Orang yang tidak yakin yaumul akhir lihat meninggalnya dikerubutin, anaknya pada nangis semua, dibacain Yasin bagus-bagus saja. Yasin sebenarnya dibaca bukan buat yang mati, yang hidup. Kita kan salah. Bagus baca Yasin orang mau meninggal dunia. Pusingnya Yasin ke kita. Litunjiro qaumama unjiro abauhum pahum. Ingatin dirinya tuh. Nih yang udah mati bawa apa? Mati kagak bawa apa-apa, bini cantik kita tinggalin. Suami ganteng kita tinggalin, mobil kita tinggalin, rumah kita tinggalin. Oh coba, kalau kita tidak punya amal. Nah makanya diajarkanlah oleh Allah, jangan ibadah ubudiyah saja, ibadah kepada ibadah rububiyah. Ibadah rububiyah ini membangun kemaslahatan umat, maka dititipkanlah surat Al-Maun. Orang kalau cuma sholat doang, kagak pernah beramal soleh, celaka. Allah yang bilang, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'un. Rugi kalau cuma sholat doang, kata Allah rugi, nggak ada gunanya kamu. Maka perhatikan anak-anak yatim dan fakir miskin. Nah, kami dari Majelis Zikir As-Samawat ini selalu kalau ceramah minta dihadiri sebagai bukti ayat-ayat Allah. Ini ayat-ayat Allah, Pak Camat. Nih, ini ayat kauniyah, ada di Qur'aniyah. Ini ayat-ayat tanziliyah, ada nasihatnya tentang Qur'aniyah. Ini ayat yang dibilangin ayatnya nih. Nama Allah di barokahullah. Jadi berkah bing sewu amin. Begitu mau Ramadan berkah, begitu lihat pemimpin yang amanah tidak pernah menyia-nyiakan beliau. Nah ini sebagai sila kelima keadilan sosial. Nah sila kelima inilah yang akan kita lakukan termasuk surat Al-Maun dan surat Al-Balad. Baik jamaah sekalian, mari kita berintrospeksi diri. Jangan saling nyalahkan orang lain. Jangan menghujat agama lain. Kita kembali kepada agama kita, keyakinan kita. Sudah sampai sejauh manakah, wahai ibu-ibu? Amin. Utang puasanya tolong. Tinggal sebulan. Gila, utang puasa masih ada 3-4 hari. Masih diem aja diem. Selesai dulu utangnya, masuk Ramadan besok. Masih punya utang, yuk. Tunjuk, banyak. Alasannya mau puasa kondangan lah. Ya mau puasa lagi kondangan lah. Nah, hari ini udah lampu kuning. Udah lampu kuning disuruh hati-hati. Udah bulan Rajab akhir, Rajab besok sudah bulan Roa. Besok lagi sudah puasa. Nah, kesempatan sebulan ini bayar. Kira-kira enak nggak sih ngadep Allah punya utang, enak nggak? Ibu aja kalau ngadep punya utang teman-temannya malu. Ya pasti utang belum dibayar, utang dulu dah. Terus kondangan juga kalau ketemu ibu punya utang, kira-kira enak nggak? Utang belum dibayar. Coba ibu ke toko dah, utang belum dibayar, utang lagi, kira-kira enak nggak? Kata punya warung, utang mulu, kemarinnya belum dibayar. Nah, hendaknya jangan malu kepada manusia, malu kepada ya Allah. Kemarin menstruasinya ini mulu, kagak berhenti-berhenti. Nanya, Ustaz, menstruasi di atas 2 minggu, ya bukan menstruasi penyakit, puasa apa enggak? Ini mah nanya Ustaz kagak apa kagak, diem aja di rumah. Pakai risalah. Nah, bulan Ramadan inilah menggodokkan umat Islam. Agar umat Islam kembali pada karakter ilahiyah, pada karakter ketuhanan, maka bukunya mesti dengar. Amin. Baru habis ibadah ubudiyah, puasa karena Allah, tarawih karena Allah. Coba dong pergi zakat fitrah tuh, rububiyah. Zakat fitrah rububiyah, hablum minan nas. Maka saya kalau di majelis saya ibu-ibu, saya kumpulin jamaah saya nih, ayo bayar zakat, kagak boleh beras. Besok saya kumpulin 5.000 paket. Datengin ke fakir miskin.
Saya nggak mau lu istri jenderal, gue nggak peduli. Lu mau istri DPR, gue nggak peduli. Bawa beras. Daerahnya nih, daerah Tangerang yang miskin-miskin. Ya, begitu masuk, assalamualaikum, rumahnya tanpa ubin atap, coba bayangin. Dia puasa, ayo. Ya Allah, nangis bu, ya Allah. Tuh, diajarin sifat Tuhan, maha penuh, maha rahman. Kasih ibu zakatnya. Inilah yang diajarkan oleh Allah Tuhan kita. Kita diajarkan oleh Rasulullah begini. Keluar duitnya nih zakat dari guru nih saya. Masya Allah. Makanya ibu-ibu yang hadir hari ini yang punya duit, besok zakat fitrnya datengin tuh saudaranya nih datengin. Mas, enggak. Orang yang sering bersedekah, sering berkunjung pada fakir miskin gak bakal susah. Doanya menembus langit. Amin. Karena doanya alhamdulillah. Nah, inilah kalau kita sudah kenal Allah. Tiap malam malu tidur mulu. Nih kebanyakan bangun mulu ya bu. Bangun malam hari. Report di malam hari. Wah, enak nih malam hari masih aja bikin suami aja. Heran sih cinta apa bu. Terus aja suaminya mati nangis. Datang malam hari lapor, ya Allah. Setelah misalnya saya punya anak bulan bin bulan. Tolong jadikan anak yang soleh. Nangis sama Allah apa dinangis sama suami. Udah mulu bareng. Maaf. Gelang, tolong dong tambahin. Susah. Nangis minta dibeliin. Karena mau pulang kampung besok. Kalau musik gede, gelang musik gede. Ya betul wae karo menika saking sedaya karo saking Jawa Timur nggih. Saking Tulungagung menika nggih. Mbok ya saking sampean rawuh karo mulai enggak ono ya. Masa karo gede-gede iki. Ono salami karo yatim dan fakir miskin nggih. Mbok karo menika ajar sawali sangan iki sae. Mbok nek pamer-pamer harta opo sampean. Enggak ono karo Tuhan sampean. Nggih. Gue yakin di banyak orang Jawa. Ya, ini jadi kita didik punya karakter sifat-sifat ketuhanan. Masya Allah bu, kalau kita sudah punya sifat ketuhanan tuh sholat enak banget malam hari. Kita lapor sama, kenapa? Di abihi minal laila minazil haram. Kenapa malam hari? Karena siang hari banyak kesibukan untuk sandang, pangan, dan papan. Malam hari yang tidak ada kesibukan, bangun sejenak, tunduk dan patuh kepada Allah Tuhan kita. Tujuannya jangan nyari pangkat, jangan nyari rezeki. Tujuannya kepada Allah di siang hari malam hari untuk tunduk dan patuh kepada Allah. Dialog, namanya salat komunikasi. Kita komunikasi sama pacar kita enak banget ya bu. Apalagi ibu komunikasi nih sama temannya nih, waduh akrab banget. Apalagi kita waktu muda, ibu nggak masih muda bu. Komunikasi itu kayaknya HP habis pulsanya itu. Ntar habis gitu. Komunikasi sama Allah tuh enak kalau kita ngerti. Kalau satu bahasa enak. Satu nus, satu bangsa, satu bahasa kita. Ya kan enak. Kita satu bahasa sama Allah ngerti. Ayolah enak banget. Coba ibu pacaran orang Jawa orang Betawi kagak ngerti. Gimana tuh? Gua udah di dalam mulu. Ini coba gak ngerti bahasa. Gua di dalam mulu. Coba. Monggo apa mana mangganya? Orang Betawi kan susah pak. Orang Betawi yang keras pak. Kalau satu bahasa enak, maka kita diajarin bahasa kauniyah tuh. Matahari, bulan, langit, bumi diucapin waktu sholat. Diurai alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Udah paham kita tunduk diulanginya. Nabi kita Muhammad sholatnya baik, para wali semua alim ulama baik. Nah, orang yang baik sholatnya, hidupnya kagak takut. Kira-kira bu, kira-kira bupati di Pak Camat dipanggil sama bupati, Pak Camat gak korupsi, deg-degan gak? Enggak, berani aja. Alhamdulillah nih, pokoknya kecamatan Tegarejo mau diaspal nih yang ke dalam nih, jalannya rusak. Balik begitu, positif thinking aja udah. Coba bapak korupsi, minta air putih minta air adem di kulkas. Banyak pak yang datang ke saya di Jakarta itu, Pak Kiai, saya diminta buat apa? Minta air adem besok dipanggil KPK. Lah kan murid saya KPK bu, saya gurunya Pak Antasari. Iya saya ajarin, awas loh kalau ke KPK. Nah orang yang salah itu sama contohnya, ada besok razia di Tegarejo. Kira-kira ibu nggak punya SIM, tenang nggak?
Ibu-ibu beli motornya bodong, kira-kira tenang nggak Pak? Wah, lari. Waduh, ditangkap. Sama juga orang mau meninggal dunia. Di hari tua lihat banyak orang yang post power syndrome karena sholatnya tidak baik. Akhirnya di waktu tua kerjanya marah-marah. Di waktu tua kerjanya ini permasalahannya ibadah. Alhamdulillah orang pensiun Tegalrejo ini semuanya ibadahnya baik. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, ceramah ini masih panjang sampai asar. Lu mah enak banget di situ gue yang ngomong. Kita dengerin doang, enak. Enggak capek-capek saya mah. Makanya pada nyiapin minum, saya nggak biasa minum. Saya kalau ceramah nggak biasa minum, kagak biasa jorok-jorokan. Mari kita kembali. Sudah sampai sejauh manakah nilai-nilai sholat ada di dalam iman? Sudah sampai di manakah sholat ada dalam pembuktian? Kalau tidak, mumpung kata lo mau masuk Ramadan, masuklah training center dan general check up, maka datanglah perintah untuk menambahkan, datanglah terawih. Maka terawih tolong Ustaz, tolong kiai-kiai, jangan kayak kereta senja dong. Kita sebagai muslimat NU bebenah diri dong. Bismillahirrahmanirrahim, agak boleh. Sholat dibuat main-main, terawih. Gak usah kuantitas, gak usah banyak. Mau berapa kayak yang penting tumanina apa? Akhirnya kita muslimat NU dikritik sama yang lain-lain, kita kagak pernah diri. Saya galak tuh Pak. Lah sebagai muslimat NU mau ia bebenah diri, tegar, akhirnya kita ngatain, kita marah, ribut. Nih, tolong, berarti saya dipuri wasa sama pokoknya murid-murid saya nih, ustad-ustad keterima kayak itu, sektor. Masalah tentang surah ya sunnah, ambil di tengah-tengah, gila enak, bismillahirrahmanirrahim. Enak dikit kan didengarnya pakai speaker lagi, pakai toa. Di sebelah sono kan bukan agama kita aja. Mana di pinggir jalan lagi, yang lewat emang orang Islam doang. Kok orang Islam sholatnya begitu ya? Coba. Orang Islam sholatnya kayak plat serinya lampu B gitu aja. Susah. Nah ini kualitas ini, kalau Isra Mi'raj kita kembali menyadarkan diri kita sendiri, kita kembali berbaiat diri, agar kita kembali, kita yakin jauh akhir, karena kita harus periksa harian kita, mingguan kita, bulan kita, sampai tahunan kita. Dan insya Allah, saya kalau diundang ke sini Bu, girang banget, kamu tahu? Ya ini ntar saya di Banten ini, acaranya jam 8 kan? Dari sini pulang dari Banten, udah subuh. Subuh saya udah di airport Bang. Kata ibu saya, Pak Kiai kalau diundang ke Pringsu, girang banget. Kenapa? Enak, orangnya bisa diajar. Enak, semuanya taat. Coba gue di sini ceramah ke Padang, amin dah. Susah Bu, kadang-kadang. Makanya hati-hati kalau orang Pringsewu kagak mau kembali pada agama, siap. Saya pernah ke Jogja, dakwah. Saya bilang jangan suka sembah di pelorong. Apa urusannya dia? Saya bilang sama Padang, udah jangan lampu mulu diramein. Suruh ramein apa? Jadi geder, gempar di mana-mana. Kita doa mudah-mudahan Pringsewu berkah, amin. Tanahnya subur, amin. Dan mudah-mudahan hasil padinya melimpah ruah, amin. Mudah-mudahan tahun depan hasil duriannya lebih banyak, amin. Dari mana? Karena kita taat kepada doa siapa? Nih, di sebelah kita. Baik jamaah. Kalau kita mendeteksi orang kagak habis-habisnya. Ngatain orang paling gampang, nuding orang paling gampang, tapi nuding kita paling susah. Kita ajarin orang, weh bangun malam, sholat tahajud, weh beramal. Kita sendiri kagak. Hati-hati, Pak Camat, jangan suka manggil yang titip-titip sedekah itu ya. Ntar ibu waktu ngaji, cincinnya dicopotin, cincin mas kawin lagi. Sedekah apaan? Gak boleh manggil-manggil Pringsewu yang macam-macam. Ustaz saya banyak nih. Nah, kapan kita mengatraksi diri kita? Pada waktu selesai sholat. Makanya muslimat NU begitu habis sholat lihat, astagfirullahaladzim, imamnya astagfirullahaladzim, ala la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa nubil min jamil wa subhanahu
La ilaha illallah la la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini wiridan kita kalau kita udah tahu, masya Allah, wiridan marifat semua. Introspeksi diri ini penting, maka Allah ngasihlah besok posnya di bulan Ramadan. Kenapa sih ibu-ibu nggak biasa bangun malam kok bangun malam? Kenapa sih ibu-ibu biasa makan siang kok nggak makan siang? Kok sehat? Rasul sudah propagandakan puasa sunnah digalakin. Sekarang galakin puasa sunnah, ibu-ibu majlis taklim. Siapa-siapa yang puasa sunnah, tolong kumpulin 1000. Hari Senin 1000, hari Kamis 1000, yang kaya dikit 5000 kumpulin. Setelah selesai di majlis taklim, hasil puasanya kasih kepada fakir kasih kepada pembangunan nih gampang. Ekonomi Indonesia itu kalau tahu marketingnya. Siap Bu? Siap? Gila, itu tabungan yang murni. Maka saya ngajarin di majlis saya seperti itu. Jadi ibu-ibunya ada yang puasa, saya bilang kalau kamu buat puasa kodo Ramadan dong, kodoin orang tuanya, kumpulin duitnya, sedekahin kepada fakir kita punya tabungan masjid. Karena kata Allah, aku berangkat ke Rasul mau dari Masjidil Haram ke Madinah. Alaki barokah haulali nuriyahu min ayatina. Belajar keberkahan itu dari ayat-ayat Allah. Kalau kita nggak tahu ayat Allah baik diri kita maupun alam semesta, bagaimana mau berkah? Nah, ibu-ibu udah panas? Udah? Ya, kata ibu begini, ya jangan lama-lama dong ceramahnya. Kita mau kondangan aja sono. Kenapa lu datang ke sini? Tenang aja, ntar ibu kita bayarin, kita beli tiket, tenang aja. Tiket buat surga mau? Gua pasti, kalau saya ceramah itu pasti saya beliin saham nanti ya. Saham untuk akhirat, saham untuk kedua orang tua baik jamaah. Kita lihat tetangga kita, jangan suka kita katain. Kalau kita dikatain, mesti sabar. Orang yang sholat itu orang ya ayyuhalladzina amanu wasta'inu bisobri wassalah lillahi ma'asobi. Orang yang sholat itu orang yang sabar. Karena apa? Karena punya sifat sami dan basyuriyah. Apabila dikatain masuk kuping kanan, kita koreksi. Kok saya dikatain orang? Jangan memalas tudingan marah. Di bulan Ramadan inilah karakter sifat ketuhanan muncul. Sifat kasih sayang kita terhadap tetangga, kita kasih sayang pada diri kita, dan juga audit di dalam rumah tangga. Coba lihat Bu, dalam rumah tangga kita, anak kumpul. Kapan kita kumpul sama keluarga? Kerjaannya sibuk, di sawah sibuk, tapi bulan Ramadan tidak ada kata sibuk. Begitu beduk, tak. Allahumma lakasum. Lihat anak makan, istri di depan kita, anak di samping kita, kayaknya bangga banget Allah punya anak kayak gini. Cuman kata Allah, ikro kita tolong hisab, duit dari mana tuh bocah makannya. Woi para penggemar togel dengerin, para penggemar togel, itu kalau beja ngomong aku ini dibeli dari Menang Togel, coba bayangin. Itu tertolak. Maka Allah bimbing kita dari mulai bersih keluarga kita bersihkan, akhirnya kita mendapat maghfirah dari Allah Subhanahu. Kenapa bulan Ramadan bagaikan bayi yang lahir? Karena kita mengintrospeksi diri, kita bertobat di malam hari, kita terawih. Terawihnya mah kadang-kadang seminggu doang Bu. Saya keliling kalau terawih. Saya begitu mau akhir Ramadan aja, saya keliling bapak-bapak. Saya bukain tuh di motor itu. Ya Allah, 3 orang di musola. Kong, sholat? Ya maklum lah, katanya anak muda udah pada capek. Masya Allah, ternyata benar kompetisi. Kompetisi akhirnya kan 4 bendera Pak. Udah semifinal, 3-4 sama juara 1-2 mah dikit. Lihat masjid udah dia berbaris. Kenapa? Karena tidak pernah latihan. Coba latihan bangun malam, latihan puasa sunnah. Begitu masuk Ramadan, nggak lemes. Lihat Bu di kantor dah. Saya kadang-kadang lucu kalau di kantor saya tuh begitu saya musola, masuk penuh. Dia bilang, weh, ngapain nih teh? Tiduran kiai kan lemes puasa. Ya, makanya puasa Senin Kemis. Ini gua puasa ngeleboknya sabrak-abrak. Begitu tubuh apa jadi tengah. Ya, sholat tarawih. Jangan makan diatur, minum diatur, nafsu mah diturutin, laut juga kering kita sedot.
Ini jadi di bulan Ramadan ini pendidikan ilahiyah luar biasa, Pak. Saya belajar dari Ramadan. Saya belajar di satu Ramadan 17 tahun saya belajar di bulan Ramadan. Saya masih belajar. Besok begitu Jumat bulan Ramadan, saya bilang saya pamit ke istri saya. Saya bilang, "Ma, saya mau jualan, mau ikut nggak?" "Saya dagang, Bu. Mau beli?" Dagang saya di bulan Ramadan itu luar biasa. Hari ketiga saya bawa sirup 2000 botol. Kadang-kadang 3000 botol marjan. Saya jualan sama murid-murid saya. Ketok, "Assalamualaikum, Bu, marjan, alhamdulillah." Kagak bayar tuh. Kasihin aja. Habis 2 jam. Nah, karena saya ingin merasakan orang yang kagak mampu, begitu beduk maghrib, buka Allahumma Akbar, sirupnya marjan. Cuma lihat di TV doang. Enak kali marjan ya. Enak kali marjan. Pakai sirup yang murah. Coba 3000 botol nggak habis saat 1 hari 3 hari. Enak saya buka 6000 orang. Kali 3 orang berapa? Kali 3000. 9000 orang. Apa kagak dapat? Malah meletup kodar. Tuh. Hari Jumat TA yang isi saya di belakang. Naik. Tuh lihat tuh. Assalamualaikum, apa kabar, Mak? Puasa? Alhamdulillah. Nih, Mak. 100.000. Saya keliling aja. Jualan laku tuh, Pak. Kenapa? Lah saya audit harta saya, zakat malnya, mobil saya, kebun saya, gaji saya. Di bulan Ramadan saya keluarin, saya sedekahin sendiri. Enak tuh kayaknya kenal sama ibu-ibu. Hanya bangga banget kalau udah kenal orang susah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. 1 hari 100 orang, alhamdulillah. Gimana nggak berkah, Pak? Nih, ucapan tasbih yang di yaumul kiamat ditimbang nanti, yang tidak ada lagi duanya dari ibadah rububiyah. Kalau ibadah ubudiyah mulu, alhamdulillah, kapan terimplementasi? Baik jamaah, inilah salah satu wawasan yang saya di Majelis Zikir As-Samawat saya kembangkan di Puri Kembangan ini. Kenapa? Saya larang jamaah saya selalu minta-minta. Saya larang jamaah kami seperti ini. Kenapa? Karena betul-betul mengikuti ajaran baginda Rasulullah SAW, dan akhirnya saya lihat bagaimana Sultan Hasanuddin mengajarkan umatnya, bagaimana Syekh Syarif Hidayatullah. Nah, saya ambil ajaran para wali ini sehingga kita berkumpul di tempat ini atas rahmat dan wasilah beliau-beliaulah kita bisa kumpul di Pring Sewu ini. Mari kita wujudkan, kita tanamkan iman, akidah dan ukhuwah Islamiyah kita dalam rangka nasihat menasehati. Karena inilah bentuk wujud kita. Semoga Allah merahmati pertemuan kita ini. Ya, setengah 12. Setengah 12 ya? Udah jam setengah, Bu, saya ceramah ini. Lagi. Enak aja. Ya baik, jamaah sekalian. Karena hari ini, tadi saya tuh rezeki banget, Bu, datang kemari. Sampai saya pulas tadi di rumah panitia. Rumah apa tadi? Begitu saya nih, saya bilang, saya dicolok mata saya, Bu, sampai ngantuk. Malaikat galak banget datang kemari. Dicolok mata saya. Masjid apa tadi? Nurul Paleh ya? Kata malaikat, weh, melek. Udah melek, tapi pulas aja saya. Lihat bapak saya tadi di rumah. Saya melek. Tuh, masjid lagi dibangun. Ya tahu. Masjid lagi dibangun, tahu. Malaikat tuh begitu, Bu. Pintar. Tuh masjid lagi dibangun. Oke. Di sini berapa masjid yang kumpul, Pak? Baik, jamaah sekalian. Jadi nanti uang 10 juta luar Nurul Falah. Jadi satu masjid nanti dibagi buat membersihkan kamar mandi, buat membersihkan wudhu, tempat wudhu, dan buat membersihkan toilet-toilet. Hari ini kita akan beli tiket buat masuk Ramadan. Itu menyongsong kan? Jadi buat masjid, nanti takmir masjid ya, pertama akan membagikan uang 10 juta ini yang rata keluar dari musola Nurul Falah. Hari ini kita akan bagikan, kita akan kasih 5 juta. Ya, jadi ibu-ibu, aduh jangan tepuk tangan, gua bukan tontonan, lu malu. Biasa ngadirin geblek dulu. Kerjaannya minta sumbangan, selawat aja belas kurban. Lah, gua mah enak tahu. Lah kapan gua jadi kiai, kapan jadi contoh, gua sendiri aja pengemis datang ke Tegarejo, kasihan dong, sebelum salam lalu
Baik, DKM dulu. Ya, di sini. Dan kalau masjid-masjid boleh kumpul di sini. Ya, bapak-bapak yang merasa pengurus masjid, yang undangan ini silakan berkumpul. Karena kita akan ijab kabul untuk menyongsong bulan Ramadan ini, kita punya dana 15 juta untuk beli tiket kepada kedua orang tua kita yang ngelahirin kita, yang ngerawatin kita. Kalau bukan kita, siapa yang belain mereka? Di alam kubur mereka sedang dipertanyakan, hai Fulan, kenapa kau tinggal di sholat malam? Aku, ya Allah, anakku sakit. Hai Fulan, kenapa kamu tidak puasa bulan Ramadan? Anak aku sakit, Allah. Semua jawabannya anak-anak. Sekarang wali daya. Apa jawaban anak? Kami minta Pak Camat yang atur, Pak. Pak Camat, masjid-masjid, takmir, kita akan kumpulkan. Dan insya Allah kita punya dana 15 juta ini untuk masjid yang sedang lagi dibangun tadi 5 juta, yang lain 10 juta akan dibagikan. Uang ini bapak-bapak bukan uang saya minta-minta, bukan uang anggota dewan, bukan. Uang ini saya adalah Saadi, nama saya Pak. Saya seorang karyawan di salah satu perusahaan asing di Jakarta. Saya juga alhamdulillah usaha dengan teman-teman. Insya Allah Pak, mudah-mudahan Tulang Bawang ini rencana saya kita akan jual sahamnya, ada sawit di Tulang Bawang. Ada 40.000 hektar itu. Jadi saya kalau kemari Pak, kagak susah, ada sawit di situ buat orang sini. Amin. Wah, kiainya keren lagi ya. Mantap. Jadi uang 15 juta ini kita hadiahkan kepada kedua orang tua dan kita hadiahkan buat Raden Intan, buat Sultan Hasanuddin, buat para wali songo yang udah menuntun kita mengenal agama. Nih, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa taqu ilahi wasilah wajahidu fisabilillah la'allahum turhamun. Hai orang-orang beriman, bertakwa kamu, berwasilah kamu kepada para kekasih-kekasih Allah, maka kamu hidupnya akan berkah. Amin. Baik, jamaah sekalian, tolong panitia dikumpulin. Tas saya. Wah, kata ibu-ibu terbocor ini tas nih. Mengubah hawa nafsu. Lebih baik saya nyari duit buat masjid, buat anak yatim. Nah, bini hati juga kulit saya cakep-cakep ini semua. Amin. Baik Pak, silakan. Inilah Bu, kita membangun karena hari ini Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jadi tempat ibadah ubudiyah, nih masjid tempat ubudiyah, anak yatim rububi, dan kita semuanya ini berkah. Monggo Pak. Ya ada berapa orang? Boleh duit. Tapi rupiah aja ya Pak. Bu, rupiah aja ya. Kalau dolar males. Botak tangan. Orang begitu ngeluarin duit, lu begini. Ya Allah. Kiai aja udah bisa nyontohin. 10. Iya, 11 ini kan. Baik Bapak Ibu, kita bangga punya Ibu. Kita bangga punya Bapak. Dialah yang melahirkan dalam kandungan selama 9 bulan. Dia tinggalkan semua urusan. Kadang-kadang dia hutang, Bapak kita pergi merantau. Siapa yang dibela Bu? Anak. Sekarang anak kata Allah, ridhoku adalah ridho, ridhoku adalah ridho. Hari ini kita junjung tinggi semua jasa orang tua kita. Dan kita junjung tinggi semua jasa para ulama. Dan kita junjung tinggi semua jasa pemerintahan kita. Mudah-mudahan uang 15 juta ini bukan pamer ya. Inilah salah satu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Apabila kamu berkumpul orang banyak, buktikan dengan perbuatanmu. Allah melihat dengan perbuatan. Uang ini sekali lagi hasil kerja dan juga insya Allah nanti saya akan kembali lagi setelah saham saya jual Bu. Ya, di Tulang Bawang ini kita akan berikan lagi yang lebih banyak. Amin. Doain uang ini nanti Masjid Nurul Hidayah akan diserahkan oleh Ibu apa Bu? Ya, Nurul Pala. Dan ini tolong dibagi, hitung dulu Ustaz. Hitung duit kita terdiri dari 300 lembar uang pecahan 50. Ini obligasi yang nggak ada duanya. Kalau masjid ini besok dipakai sujud, mengalir terus kedua orang tua kita pahalanya. Amin. Bangga punya orang tua, bangga punya ibu, bangga punya bapak. Walam yakulahu la ilaha Muhammad. Aku Allah Tuhanmu tidak punya anak dan tidak pernah diperanakan. Maka kekayaanku bukan buat siapa-siapa. Tolong bangun rumahku,
rumahku dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa aku buat. Min ayatina, banyak masjid belum dibangun, lagi dibangun Nurul Hidayah. Mudah-mudahan Nurul Hidayah dibangun, jadi amin. Ibu-ibu kalau mau ngamal besok situ ya, jangan ke Puri, jauh. Ya baik, gue mah terserah kata orang Betawi, terserah lu aja lah. Gue datang kemari juga duit bukan gue duit dari Allah. Kalau katain real itu nyumbang dong. Kalau gue 15 juta, 50 juta. Kalau 50 juta gue kacangin lagi. Gue nyumbang lagi 50 juta, ayo terus sampai 1 miliar gue layanin. Saya mau duit banyak tuh Pak, alhamdulillah cuma dolar mulu. Ya, ini saya biasa besok di Cina juga seperti ini Bu. Saya akan besok di masyarakat Cina membuktikan bahwa datangnya ulama tidak nyusahin. Jadi masyarakat Cina ini, dan insya Allah doakan, saya juga sebenarnya sudah harus ke Amerika memberikan dakwah. Dan Bapak-Bapak doain, kita sudah membangun 2 masjid di Amerika. Insya Allah Ramadan besok jadi 1. Dan semuanya ini dari perkumpulan semua sopir taksi. Jadi sopir taksi yang kita kumpulin sana itu, setorannya itu setelah untung 20%. Karena tanpa ijab kabul nggak sah. Ya inilah Pak, Ibu, jadi semua inilah saya cara mendidik umat. Jadi kalau ulama sudah seperti ini, kenapa sih kita tidak bisa mempertahankan Indonesia? Kenapa sih kita tidak bersatu dan sampai Merauke? Ulama orang yang untung. Makanya kalau di Jakarta, Bu, kalau saya udah datang ceramah itu jejeran lebih dari ini. Kenapa? Dapat saham. Uang ini hasil saya kerja, hasil saya usaha, semua saya audit. Dan alhamdulillah tahun ini kami akan meningkatkan dana karena dakwah saya kemarin itu 1 tahun 2,5 miliar. Jadi insya Allah tahun ini kita sekitar 4 miliar. Kenapa dakwah seperti ini? Saya juga tidak akan berkah tanpa ibu-ibu. Ilmu saya tidak akan berkah tanpa ada acara seperti ini. Mudah-mudahan acara ini langsung kita lakukan setiap tahun sekali atau 2 kali. Ya pecamatnya? Iya nanti bulan Maulid, Isra Mi'raj, Masya Allah. Kayaknya saya maaf Bu, kayaknya pengen tinggal di sini dah. Ya, ntar bini saya ngomel. Diberkahi oleh Allah Subhanahu. Dan kita bulan Ramadan mudah-mudahan diturunkan ya Al-Quran. Mudah Al-Quran menjadi syafaat kita nanti di yaumul qiyamah. Karena syafaat inilah akan kita nantikan setelah kita melakukan membela agama. Ini adalah rumah Allah yang sedang nanti. Astagfirullahaladzim. Ashadu alla ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Mari ikuti bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, hari ini kami bangsa Indonesia, umat Nabi Muhammad SAW di Tegalrejo, Pringsewu ini, Ambarjo, kami mohon keberkahan atas rahmat Engkau. Kami memperingati Isra wal Mi'raj pada hari ini sebagai bukti cinta kami kepada agama kami, kepada Engkau ya Allah yang satu, dan kepada Rasulku Muhammad SAW. Dan kami juga mencintai kedua orang tua saya yang bernama, sebutkan masing-masing. Amal jariah ini sebesar 15 juta rupiah dihadiahkan kepada kedua orang tua kita, orang tua kami masing-masing, yang kami serahkan kepada DKM Masjid. Baik, karena masing-masing harus menyerahkan. Minta, 11 nanti saya tambahin lagi. Pak Camat dipanggil Pak, artinya. Ya, saya serahkan sama Pak Camat, nanti Pak Camat serikat panitia 1 orang 1. Ya, saya panggil orang yang paling tertua. Kalau Pak, yang paling tertua 2 orang. Nanti ini amal jariah kedua orang tua kita ini diberikan saya langsung kepada Pak Camat sebagai pemerintahan yang mewakili dari pemerintah kita adalah Pak Camat. Mudah-mudahan Pak Camat, saya terus saya sebagai saudara sesama Muslim, rezeki ini Allah sudah titipkan saya akan berikan titip kepada Bapak Camat untuk diberikan kepada Amir Masjid. Bismillahirrahmanirrahim.
Silakan langsung Pak dibagikan. Insya Allah mudah-mudahan kita semua di sini diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah ayat kauniyah, ayat-ayat Allah, ayat kita. Beliau sudah tua karena dia beriman datang ke pengajian dimuliakan oleh Allah. Ya orang lihat lagi, ini adalah umat kita. Orang yang sudah tua ternyata mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Beliau pun dimuliakan oleh Allah. Tidak terbayang oleh kita. Beliau setua ini masih mau ngaji. Beliau mau syukur dan sujud kepada Allah. Sehingga Allah mengundangnya di atas mimbar ini. Mudah-mudahan kita doakan mama kita ini sebagai contoh buat kita. Mudah-mudahan kita umur kita panjang, amin. Kita masih mau ngaji, masih mau berkumpul. Mudah-mudahan syafaat Rasulullah bersama kita di yaumul qiyamah nanti. Baik Bapak Ibu, saya terima kasih Mak mengundang Mak sampai ke mimbar ini. Saya juga terima kasih Mak mengundang Bapak di sini. Bukan saya bertonton Pak, saya belajar kepada orang tua. Mudah-mudahan orang tua dapat memberikan semua ajaran ini dari baginda Rasulullah SAW. Akhir kalam saya mengucapkan terima kasih. Silakan kembali masing-masing Pak Camat. Saya terima kasih. Mudah-mudahan semua kan mudah-mudahan dirahmati. Silakan Pak, ini saja kita berharap. Mudah-mudahan sampai di yaumul qiyamah nanti kita berharap kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam satu barisan bendera baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa jududina wa daritina wa qarabatina wa khususan abaana wa umatina wa fi barakah peringatan Maulid Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ahlan wa salam ya Ramadan wa fi barakah umat Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Astagfirullahaladzim ya Maulana ya Mahbub. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuwafini ammahu wa yukafi majida ya Rabbana lakal man ya Rahim, ya Jal Jalali wal Ikram. Engkau telah langkahkan kaki kami meninggalkan rumah-rumah tempat kami tinggal menuju acara di mana ya Allah kami memperingati Isra wal Mi'raj Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, Engkau adalah Zat yang agung, Engkau adalah Zat yang satu mempersatukan kami di tempat ini. Terima kasih ya Rob. Banyak sengaja yang kami tinggalkan perintahmu dan laranganmu yang kami kerjakan dari Syawal sampai Rajab. Ya Rob, panjangkan usia kami di bulan berkah bulan Ramadan. Rahmatmu begitu besar ya Allah. Hari ini kau ajarkan kami melalui Rasulmu untuk mencintai kedua orang tua kami. Ya Rob, terima kasih. Ibu kami mau mengampunkan mereka, baik yang ada maupun yang telah tiada. Ya Allah, hanya kepada Engkau lah kami mohon pertolongan akan dosa dan kesalahan kedua orang tua ini. Ya, semoga Ibu ke Jakarta mampirlah ke rumah kami. Karena Bapak jadi saudara mampir. Cuma memang kalau mampir di Jakarta agak sedikit kredit. Karena tamunya setiap hari itu 500 orang yang saya layani sampai menjelang subuh. Setiap hari Sabtu Minggu saya tidak ada di rumah, saya dakwah keluar kota maupun sampai ke luar negeri. Insya Allah inilah yang kita lakukan kebersamaan. Besok doakan saya, mudah-mudahan kita bisa menyebarkan karena Sunan Gunung Jati telah menginjakkan kakinya ke Cina dan Sa'ad Abi Waqqas telah menginjakkan kakinya ke Cina. Mudah-mudahan saya melangkahkan ke Cina. Al-Badawi, majlis kami ada di Mekah, di Sari Sitin, Jalan Damanhuri. Pemimpinnya Said Abbas Alawi Al-Maliki Al-Hasani, semua cicitnya Rasulullah. Dan ini adalah pengembangan dakwah yang saya juga harus mengikuti Raden Said dan Jafar Shodiq dalam rangka mengantarkan Bapak ke tempat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena saya lagi ditunggu, ya pesawatnya lambat ya. Pertama forum Amir Masjid dan Musra Syekh Kecamatan Gadirejo dalam rangka peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta Samsung Ramadan 1434 Hijriah bersamaan dengan 2013
2012 Masehi telah sama-sama kita saksikan, telah sama-sama kita dengarkan. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan oleh kiai kita pada kesempatan pagi hari ini, mudah-mudahan menjadi tanaman untuk kehidupan kita, dan mudah-mudahan kita yang hadir tetap menjadi orang yang lebih berakal, orang yang lebih ditanamkan keimanan dan lebih ditanamkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya iri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat.